Kalau beras berapa? Nah, itu ada yang bertanya 2,4, 2,5 kilo, atau 2,7, atau 2,8, atau 3 kilogram. Sekali lagi kita perlu tegaskan bahwasanya yang pertama, sok itu adalah ukuran volume. Berapa satu sok itu ya 4 mut, ini mutnya. Kalau diukur dengan tangan itu adalah pakai cidukan tangan ini, satu mut itu satu cidukan tangan. Tetapi nanti tangan orang kan berbeda-beda juga. Oh, saya mau pakai ikut cara Nabi, pakai 4 cidukan tangan. Kok saya timbang sekian? Sementara yang lain hidup pakai tangan juga, beda juga kilogramnya. Ya masalahnya tangannya berbeda. Yang kedua bisa karena ini timbangannya juga. Pakai timbangan apa? Faktor pengukuran, faktor alat ukur, faktor yang ngukur, faktor barang atau beras yang ditimbang. Jadi beda-beda sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan sebetulnya. Yang penting seorang yang mengeluarkan zakat itu harus yakin bahwasanya yang dia keluarkan itu tidak kurang dari satu sok. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Nah, di dalam kitab As-Sha'un Nabawi, tahdiduhu wa ahkamul fiqhiyatu al-muta'alliqatu bih, itu dilakukan penelitian. Pendekatannya pakai butir biji gandum. Jadi ada riwayat satu sok itu 685 5 per 7 dirham. Ini sudah sama ya seperti di kitab tadi, kitab Al-Amwal atau di kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, sama aja ini. Beratnya itu dihitung mulai satu miskol, itu satu dinar, itu dihitung dengan 72 butir biji gandum. Nah, kan ada kita fikih begitu. Jadi dulu itu ketika menimbang ini berapa sih beratnya biji gandum ditimbangkan itu. Tentunya dulu alat menimbangnya ini juga tidak secanggih alat sekarang. Kemudian satu dirham itu 52/5 butir gandum. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar hitungan. Ini yang pakai ukuran berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Nah, sebagai catatan ini nanti berbeda ya, ukuran di sini dengan ukuran dirham yang digunakan di dalam Al-Amwal, sehingga nanti perlu kita kalibrasi. Karena ditegaskan di Al-Amwal berat dirham yang dipakai untuk mengali dengan ini itu 3,17, bukan berat dirham mata uang. Sehingga nanti hitungannya di kitab ini perlu dikoreksi. Nah, dari penelitian dengan menimbang 50 biji gandum, itu dilakukan timbangan berulang-ulang, beratnya itu berbeda-beda. Ini timbangannya sama, orangnya yang menimbang sama, biji gandumnya berbeda-beda, ditimbang 50, 50, 50, hasilnya seperti ini. Nah, kalau percobaan pertama ini dirata-ratakan, ini kan 50 biji, berarti satu biji gandum itu rata-ratanya itu adalah 0,043 gram. Ini percobaan pertama. Terus ini ada percobaan kedua. Beda hasilnya ini. Ya. Kemudian ada percobaan ketiga. Jadi kalau mau ngukur ya berapa, misalnya orang punya sok, ukuran sok Nabi. Coba diukur lah percobaannya itu jangan cuma sekali dua kali. Ya, ini mencobanya sampai 5 kali 3 15 kali dicoba ya, dengan beras yang berbeda. Orang yang ukur sama. Nah, di rata-rata ternyata ya kata di situ satu dirham itu ternyata beratnya beda-beda di sini. Selisihnya besar ini. 2,066 juga 2,872.
Terus sebetulnya kenapa bisa selisih sini? Mudah sebetulnya disimpulkan, yakni apa? Ukuran bulir gandumnya kan beda-beda. Nah, terus kalau beras itu berapa? Sudah dicoba ini. Jadi kalau beras mizah itu ukuran zakatnya itu 2,51 kilogram. 2,5 kilogram lebih. Beras mizah ini, beras ini nah gambarnya. Beras yang panjang-panjang itu. Kalau di sini kita cari di toko beras kayaknya susah cari begini. Kemudian beras Peshawar itu 2,49 kilogram. Ya, satu sok untuk zakat itu. Kalau beras Mesir ini nih saya cari di Google. Itu 2,73 kilogram. Kemudian kalau beras Amerika, nah cari sendiri gambarnya beras Amerika itu seperti apa. Itu beratnya 2,43 kilogram. Satu sok untuk zakat. Nah kalau beras merah itu 2,22 kilogram. Jadi memang walaupun ditakar ke beras, itu kan masa jenis berasnya tergantung berasnya. Beras apa? Kalau bulirannya itu semakin kecil, maka dia semakin berat. Kalau berasnya semakin besar ukurannya, kalau misalnya ada yang satu biji itu sejempol-jempol, kemungkinan satu soknya itu tidak sampai segini, akan lebih ringan dia. Nah, hitungan yang lebih akurat sebetulnya bisa dengan menakar air. Jadi satu mut itu berapa liter sih air yang bisa dikandungnya. Karena kalau air itu kan mengisi ruangan itu dia bisa penuh, tidak ada rongga-rongganya. Nah, itu pun ada berbagai macam perbedaan. Jadi ukuran mutnya itu ternyata beda-beda. Ada 6 riwayat di situ di kitab yang sama. Ya. Ada yang mengatakan satu mut itu 786, 760 dan seterusnya. Nah setelah itu bagaimana dengan beras? Tinggal kita konversi dengan menggunakan konsep berat jenis. Jadi kalau satu mut itu kita pakai ini 786, itu satu soknya tinggal kalikan 4. Terus kalau kita punya beras ini, berapa berat jenisnya? Berat jenis ini kita hitung dengan cara kita takar beras yang mau kita gunakan itu 1 liter itu berapa kilogram. Ganti ke sini. Nanti saya kasih di bawah video ini ada link file Excel-nya. Masukkan ganti, maka akan ketemu nanti berapa kilogram beras kalau kaitannya dengan zakat fitrah ini. Nah, dari 6 riwayat ini, andai berasnya itu beratnya 1 liter itu adalah 0,753 kilogram. Angka ini saya dapat dari browsing ya. Realitasnya tergantung berasnya. Maka zakat fitrah itu segini ukurannya. 2,25 paling rendah sampai 2,38 kilogram. Karena itu kita bisa dapati di sebagian kitab Syafi'iyah itu dibulatkan jadi 2,4 kilogram. Ini rasionalitas menghitungnya begitu. Kemudian kalau misalnya berat berasnya itu 1 liter itu ternyata 8 on. Nah ini angkanya. Maksimalnya adalah 2,53 kilogram. Sehingga ini yang angka yang dulu kita zakat 2,5 kilogram. Ini hitungannya ada seperti ini. Itu dengan beras rata-rata 0,8 kilogram per liternya. Cuma tadi yang namanya lebih menenteramkan, tambahi lagi nggak apa-apa. Jadi mau ditambahi 2 on kah jadi 2,7 kilogram. Boleh-boleh saja. Tapi tadi sambil diperhitungkan berasnya tadi. Kalau berasnya kecil-kecil sekali, tentu nggak cukup segini. Baik ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.